Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Novila Apriyanti Kadel, NIM 3111973. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah pengampu Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yang pertama, pendapat saya mengenai pengupahan COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan di seluruh sektor kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik, dan ketenagakerjaan. Di Indonesia pun wabah virus COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khusus dengan menghimbau penghentian pendidikan di sekolah, pekerjaan di sekolah, pekerjaan di perusahaan, kegiatan di ruang umum hingga keagamaan dirumahkan, ibadah, dan melaksanakan pengupahan bagi pekerja atau buruh. Selain itu, pemerintah daerah pun diminta untuk mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja. Yang pertama, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai ODP terkait COVID-19 berdasarkan keterangan di sektor sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh. 2. Bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan seperti atau terduga COVID-19 dan diisolasi atau dikarantina menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa isolasi atau karantina. 3. Bagi perusahaan yang melaksanakan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah masing-masing dan mencegah dan mengulangi COVID-19 sehingga tidak masuk kerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 2. Pengertian sistem pengupahan. Sistem pengupahan merupakan bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan buruh tani. Karena pemilik sawah tidak mampu mengerjakan sawahnya secara sendirian, terutama saat mulai tanam padi, sehingga mereka membutuhkan orang lain membantu menggarap sawahnya. 3. Sistem macam-macam pengupahan. Yang pertama berdasarkan satuan waktu, yaitu upah ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, contoh hitungan jam, hari mingguan, dan bulan. 2. Berdasarkan satuan hasil, yaitu upah yang diberikan berdasarkan jumlah produksi atau hasil yang dicapai dari setiap karyawan. 3. Borongan, yaitu upah berdasarkan volume pekerja yang disepakati antara pengusaha dan pekerja di awal perjanjian. 4. Faktor-faktor pengupahan. 1. Biaya hidup. Perbedaan tingkat biaya hidup antara daerah dapat menyebabkan perbedaan kompensasi karyawan. 2. Tinggi rendahnya produktivitas atau besar kecilnya produk yang dihasilkan. 3. Aspek kepribadian terkait dengan tingkat kepercayaan dan kejujuran serta nilai-nilai kepribadian lainnya bagi seorang pekerja. Yang kelima, teori-teori pengupahan. Yang pertama, 1. Teori pengupahan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara penentuan dan perubahan bentuk upah yang ditetapkan. 2. Teori menurut Karl Marx, yaitu sistem pengupahan di suatu negara pada filsafat atau sistem perekonomian negara tersebut. 3. Teori menurut produk atau marginal, yaitu teori yang menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan pengusaha menggunakan faktor-faktor sedemikian rupa. Oke, baik, itu saja yang saya bisa jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.